Selamat siang Kak Albi. Nih? Saya Juan Ferry. Saya Angelo Dermawan. Kita sekarang akan membahas tentang sejarah kesastraan. Oke, jadi pertama kesastraan itu apa ya? Jadi kesastraan itu karya-karya atau proyek yang dibuat untuk proyek-proyek atau karya-karya yang memaknai suatu zaman atau suatu hal gitu. Jadi Sejarah kesastraan Indonesia itu adalah tentang perjalanan karya cerita di Indonesia dari masa ke masa, dari masa lampau hingga masa modern, yang membahas perubahan bentuk karya sastra dari gaya dan tokoh-tokoh pentingnya. Oke, jadi ada sastra masa tradisional atau sebelum abad ke-20, di mana sastra ini biasanya menulis tentang misalnya novel-novel tentang penjajahan, novel-novel tentang perbudakan dan peperangan. Terus Pujangga Lama. Masa ini adalah periode awal sastra Indonesia. Awal sastra Indonesia biasanya disebut Pujangga Lama. Periode ini berlangsung sebelum abad ke-20. Sangat berpengaruh modern barat sebelum masuk. Kesusastraan pada masa ini berkembang seiring dengan kondisi masyarakat lama. Umumnya bersifat anonim dan disampaikan dari mulut ke mulut secara lisan. Nah, ini karakteristik masa tradisional sebelum abad ke-20. Jadi mereka mempunyai sifat yang anonimitas yang bersifat rekreatif dan didaktis, dan juga mereka mempunyai bentuk-bentuk karya yang khas, seperti khas tradisional atau yang mencangkup sastra-sastra tradisional. Terus contoh Karya penting dari pentingnya ada sastra Hindu-Buddha, sastra Islam, dan sastra lisan Nusantara dari Hindu-Buddha, Kakawin, Ramayana atau Jawa kuno. Ada kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Lalu dari sastra Islam ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Gurindam 12. Lalu sastra lisan Nusantara ada Sangkuriang dan Malingkundang. Oke, jadi fungsi-fungsi sastra yang dibuat pada sastra lama adalah sebagai hiburan, atau ya pada zaman dulu sebagai hiburan untuk orang-orang pada zaman itu. Terus sebagai pendidikan, di mana pada zaman itu karena ilmu pengetahuan mereka sangat minim, ini karya-karya ini membuat ilmu pengetahuan yang lebih bagus bagi pendengar, seperti misalnya buku Tan Malaka. Terus ada penanaman nilai moral, di mana nilai-nilai moral yang ingin diberitahu dari penulis diberitahu di situ dan ditafsirkan. Terus yang terakhir adalah penyampaian keindahan melalui unsur sastra. Jadi karena ini adalah karya sastra, buku ini ditulis dengan kata-kata sastra, di mana tidak menggunakan kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke perkembangan sastra sebelum ke abad ke-20. Yang pertama itu lisan, dan zaman sekarang itu tulisan. Yang kedua tuh menyebarkan dengan menyesuaikan adat dan bahasa lokalnya. Setelah itu ada pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha sekitar abad ke-5 sampai 15. Oke, jadi pengaruh karya sastra pada zaman dulu terhadap masa kini adalah salah satunya sebagai warisan budaya. Karya sastra yang dibuat zaman dulu untuk sekarang dipromosikan kembali atau dikeluarkan kembali untuk agar karya-karya yang dibuat zaman dulu tidak hilang dan tidak gampang dilupakan. Terus ini menjadi karya-karya dulu pada zaman ini menjadi inspirasi bagi penulis-penulis sekarang
untuk membuat karya-karya yang mungkin dapat dijadikan sebagai referensi untuk karya-karya yang mereka membuat sekarang. Coba. Dan yang terakhir adalah karya-karya zaman dulu ini, zaman abad ke-20 ini menjadi dasar pada sastra modern, karena sastra pasca modern ini menjadi inti atau unsur utama dalam pembuatan karya-karya sastra modern. Lalu kita masuk ke peralihan ke masa modern. Peralihan ke masa modern yang pada ke abad 20, sastra Indonesia mulai dipengaruhi oleh karya barat seperti novel, cerpen, dan drama. Bahasa yang digunakan menjadi lebih fleksibel dan mudah dipahami. Ceritanya pun mulai memiliki alur yang lebih kompleks dan karakter yang lebih nyata. Banyak karya tradisional juga diadaptasi ke film, animasi, teater, dan buku anak-anak. Kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya adalah karya-karya tradisional Nusantara lahir dari cerita lisan, kemudian ditangkap menjadi tulisan seperti hikayat, babat, atau kakawin. Jadi karya sastra ini didapat dari dari kehidupan sehari-hari pada zaman pasca modern dan bisa dijadikan penghiburan untuk buku nilai-nilai moral, dan juga terdapat nilai-nilai tradisional yang bisa dibawa sampai sastra modern. Oke Kak, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Dan ini daftar pustakaan kita, sumbernya yang kita dapat. Nanti kita bakal posting di GCR ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Thank you, Kak.